Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mula Imas Putri dengan NIM 20144600263. Saya jadi kelas A720 Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi Pancasila. Sebelumnya, Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai Pancasila yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar hidup bernegara. Ada 5 sila-sila atau biasa disebut Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikut saya akan memaparkan mengenai contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan di agama tersebut. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjalankan toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Yang kelima, tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu. Kemudian yang kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada rantai emas menjadi lambang dari sila kedua Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa lain di dunia. Berikut contoh dari pemaparan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan orang yang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemudian yang selanjutnya, penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga Pancasila. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berikut ini contoh dari pemaparan Pancasila sila persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau kita lakukan. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Yang keenam, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian contoh-contoh dari penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu: yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Dan yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Implementasi Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu menjaga landasan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, lalu siapa lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.